Anda kembali ke Metro Pagi Prime Time, pemirsa. Usai pemungutan suara, makin santer dugaan kecurangan dan maraknya kejanggalan yang ditemukan. Masyarakat pun diminta untuk tidak memaklumi kecurangan agar demokrasi terjaga. Marak temuan kejanggalan sistem online KPU Sirekap yang diduga memuat aneka kecurangan, padahal sistem perhitungan serupa pernah digarap pada pemilu 2014 lalu. Mantan komisioner KPU pun mempertanyakan banyaknya kesalahan dalam sistem Sirekap. Di antaranya adalah selisih suara para paslon yang signifikan. Terbesar selisih suara terjadi pada paslon nomor urut 2. Hal ini diungkap dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil Sabtu 17 Februari kemarin. Sot Hadar Nafis. Itu ada 1.664 nambah buat paslon 1, 7.793 nambah untuk paslon 2, dan paslon 3, 3.059. Semua kebagian ditambah ya. Ya, jadi bagi-bagi, ya, kira-kira begitu. Tetapi paslon 2 itu ada 7.793, jadi yang tertinggi. Apakah ini sesuatu sengajaan atau apa? Ya, Mbak Oki tadi, kita perlu cermati terus ya ini. Kalau kesalahan sistem, ini sekedar bercerita saja karena saya sempat di KPU. Ini sistem situng dan sirekam itu bukan hal yang baru. Jadi KPU dari tahun 2014 itu sebetulnya sudah mulai mengenalkan situng, kita membangun sistem untuk mempublikasikan dengan cepat, ya, merekap, gitu ya. Jadi itu bukan yang baru. Nah, tetapi kemudian kita menjadi pertanyaannya, setelah berjalan terus, tapi kok ini masalahnya ada saja gitu. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Kuat dugaan pemilu curang yang terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan melalui kampanye terselubung seperti politik uang dan bantuan sosial hingga ancaman verbal. Membagikan sembako, sarung, atau uang tunai dalam lingkup program bansos atau pribadi menjelang hari pencoblosan. Di beberapa pesantren kita juga menemukan bahwa ada arahan, bujukan berupa pemberian uang langsung dari kepala pesantren terhadap santri. Nilainya dari yang ratusan ribu hingga 1 juta per orang untuk memilih salah satu paslon. Campur tangan otoritas lokal serta insentif uang inilah yang kami temukan sebagai salah satu faktor kunci bagi pemilih untuk memutuskan pilihannya. Karena di banyak TPS-TPS yang kami pantau paslon 02 memenangkan pemilihan, maka kami kemudian bergerak untuk mencari tahu, untuk mengorek apa alasan pemilih untuk memilih paslon 02. Dan yang kami temukan adalah pertama, karena kasihan, sudah berulang kali kalah, karena ingin minum susu dan makan siang gratis, karena ada arahan dari atas, seperti yang tadi saya ilustrasikan, dari RT, RW, Kades, kepala pesantren, dan kiai, dan sebagainya. Keempat, takut bansos tidak dilanjutkan. Dan ke 1, 2, 3, 4, kelima, yang memang juga cukup berdampak, mereka melihat figur tertentu sebagai figur gemoy, dan kehadiran anak Jokowi. Jadi faktor anak Jokowi itu ternyata betul-betul berperan dalam membuat paslon 02 memenangkan dukungan. Pakar hukum pidana Suparji Ahmad menyatakan kecurangan pemilu 2024 secara terstruktur, sistematis, dan masif harus bisa dibuktikan berdasarkan fakta dan data yang akurat. Pengumpulan alat bukti tersebut sangat diperlukan untuk bisa membatalkan hasil pemilu atau pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sekedar curang, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana pemenuhan unsur adanya sebuah pelanggaran yang terstruktur, sistematif, dan masif gitu ya, TSM itu, sehingga ini tidak sporadis misalnya berkata curang tetapi bersifat opini, bersifat asumsi, bersifat imajinasi, tetapi betul-betul adalah sebuah kecurangan yang berbasis pada data, kecurangan yang berbasis pada sebuah realita, berbasis pada sebuah fakta
yang kemudian mampu direkonstruksi di dalam sebuah persidangan Mahkamah Konstitusi dalam arti misalnya kecurangan tadi itu. Karena pada dasarnya di dalam persidangan adalah sebuah rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Jadi untuk itu akan lebih baik ya pada konteks sekarang ini semua kontestan ya peserta pilpres atau peserta pemilu legislatif mengumpulkan bukti-bukti didukung dengan barang bukti atas kecurangan-kecurangan yang terjadi. Kewenangan soal memutus adanya dugaan pelanggaran terstruktur sistematis masif ini sebenarnya ada di dua lembaga ya. Ada di Bawaslu juga demikian punya kewenangan itu, kemudian di MK juga ada ya. Sebetulnya lebih luas ada di Bawaslu karena Bawaslu ini adalah menyelesaikan persoalan proses. Jadi sejak awal proses itu seperti apa? Apakah kalau sejak awal ditemukan ada yang dugaan yang pelanggaran kategori TSM tadi yang disebut oleh Pak Ninis, itu bisa memprosesnya, memeriksanya dan memutuskan dengan mekanisme pelanggaran administratif dengan adjudikasi ya. Bahkan sanksi yang paling berat adalah sampai bisa diskualifikasi, itu bisa. Seperti kami dulu pada pemilu Pilkada 2020 ya, memutuskan ada beberapa daerah yang karena ada terbukti money politik yang TSM, kemudian penyalahgunaan wewenang program ada di Kalimantan, kemudian ada di Gorontalo, waktu itu kami butuh sampai diskualifikasi. Jadi kalau bicara soal dugaan pelanggaran administrasi ya, yang TSM itu sebenarnya ada lebih pada ranah di Bawaslu ya. Kalau di Mahkamah Konstitusi juga bisa, nanti setelah ada penetapan hasil rekapitulasi secara nasional. Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu, Abhan, menyatakan selain Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilu juga memiliki wewenang dalam mendiskualifikasi hasil pemilu jika terbukti ada kecurangan atau pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Abhan menegaskan, Bawaslu seharusnya bisa secara dini memutuskan perkara pemilu, khususnya pelanggaran administrasi melalui adjudikasi. Abhan pun meminta Bawaslu untuk tidak pasif menghadapi munculnya dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif dalam pemilu kali ini. Ia mengatakan Bawaslu bisa turun langsung melakukan pengusutan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Ketika ada dugaan pelanggaran-pelanggaran yang TSM itu, tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat atau dari peserta pemilu ya. Bawaslu dalam bekerja itu kan ada dua hal ya, dua mekanisme. Mekanisme laporan, jadi Bawaslu pasif menunggu laporan dari masyarakat, tetapi ada mekanisme temuan. Artinya hasil pengawasannya itu ketika ada dugaan pelanggaran maka Bawaslu harus bertindak ya. Ini saya kira problemnya adalah ketika persoalan-persoalan ini ada di dalam proses, kemudian Bawaslu tidak ada tindakan ya. Ini yang menurut saya problemnya di situ itu kan. Sebetulnya Bawaslu sejak awal bisa untuk melakukan proses-proses ini ya. Artinya kalau kemudian nanti didalilkan oleh pemohon di MK, pengalaman 2019, kami waktu itu juga hadir di sidang, akan ditanya misalnya, persoalan ini pernah nggak dilaporan ke Bawaslu gitu kan? Oke. Kalau nggak ada laporan, apa temuan dari Bawaslu gitu kan? Nah, itu yang saya kira mestinya Bawaslu harus ada beberapa kajian ataupun tindakan atas persoalan atau dugaan-dugaan pelanggaran itu. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Khairunisa Nur Agustiati mengatakan butuh komitmen besar bagi Bawaslu untuk mengusut dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu kali ini. Hal itu karena interpretasi Bawaslu terhadap kecurangan terkadang lemah sejak awal. Nah, saya rasa sebetulnya Bawaslu pun bisa melakukan sesuatu gitu ya. Kan Bawaslu ini bekerjanya tidak menunggu laporan saja, tapi juga mereka melakukan pengawasan gitu ya. Jadi berdasarkan temuan itu pun juga bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Jadi Bawaslu kan sebetulnya sifatnya tidak pasif ya, tidak pasif menunggu laporan dari masyarakat, dari pasangan calon, tapi juga aktif gitu ya, ikut mengawasi proses jalannya penyelenggaraan pemilu. Nah, memang sayangnya adalah ketika misalnya ada laporan dugaan politik uang misalnya. Nah, terkadang interpretasi Bawaslu-nya sendiri yang kemudian menyebabkan tidak ditindaklanjutinya proses tersebut. Karena misalnya Bawaslu mengatakan orang ada bagi-bagi amplop gitu misalnya. Tapi ketika bagi-bagi amplop yang isinya uang itu tidak ada ajakan memilih.
Nah, Ya. Bawaslu kemudian menginterpretasikannya itu bukan kampanye karena nggak ada ajakan. Tapi kan yang namanya bagi-bagi uang saat masa kampanye intensinya pasti ngajak orang milih gitu. Berkaca dari pelaksanaan Pilpres 2024 ini, Oki Madasari menilai para pakar dan aktivis tidak bisa lagi menggunakan cara-cara advokasi lama untuk mengedukasi masyarakat, terutama dalam menjelaskan berbagai kecurangan yang seharusnya tidak dimaklumi. Di antaranya pendekatan harus lebih luas, kreatif, dan menggunakan cara-cara baru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.